Ini yang paling sering adalah skull base fracture, linear skull base, dan depress. Jadi kejadian-kejadian di kecelakaan itu yang melibatkan kepala, ini yang paling sering terjadinya, intracranial injury, baik yang diffuse ataupun yang vokal, kontusi ataupun yang hematoma yang banyak, extradura, intradura, subarachnoid, subdural, dan intracerebral. Ada juga yang penetrating injury, misalnya yang luka tembak, kemudian kekerasan, pemukulan, ya. Jadi hal tersebut selain daripada kranium yang terkena juga bisa menyebabkan perdarahan di dalam intrakranial. Jadi kalau kita lihat ini yang warna hijau ini adalah subdural hematoma. Kalau yang warna kuning ini adalah fraktur depress dengan adanya penetrasi tulang kepala masuk melukai brainnya. Nah, yang akan bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian kalau yang merah ini terjadinya suatu kebocoran daripada CSF dan adanya suatu edema cerebri. Next. Kemudian kalau kita lihat dari sini adalah spinal injury, ya, dari mulai fraktur cervical, thoracal, lumbar, spinal cord injury, dan biasanya kalau kecelakaan itu dia bukan saja melibatkan head injury, cuman juga adanya politrauma yang keadaannya tidak stabil dikarenakan adanya shock hipovolemic karena kehabisan darah. Nah, sementara kalau cuman murni head injury saja, pasien mati bukan karena kehabisan darah. 25 cc saja tidak akan membuat shock hipovolemic. Tapi 25% cc di kepala bisa menyebabkan tekanan tinggi intrakranial yang menyebabkan pasien koma karena adanya tekanan di brainstem sehingga menyebabkan impending herniasi, bahkan herniasi otak yang menyebabkan kematian. Nah, kalau pada pasien yang stabil itu biasanya kita bisa operasi langsung. Tapi bila pasien tidak stabil, biasanya kita akan join operasi di mana yang akan memulai operasinya adalah bagian yang sumber perdarahannya lebih hebat. Karena kalau tidak stabil pun gitu kita buka kraniumnya itu akan menyebabkan edema yang sangat berat sehingga otaknya itu bisa meledak durante operasi, di dalam operasi. Jadi biasanya kalau misalnya ada perdarahan di intraabdomen, nanti dokter bedah digestifnya explore dulu ke abdomen untuk mencari sumber perdarahan. Kemudian setelah aman, distabilkan sama dokter anestesi, kemudian barulah dilakukan kraniotomi untuk evakuasi mengurangi TTIK-nya. Jadi kalau politrauma itu lebih complicated lagi. Jadi mana yang very emergency itu duluan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan otak, walaupun TTIK itu juga lebih berat. Tapi kalau dalam keadaan tidak stabil, walaupun dia TTIK itu tidak bisa kita lakukan kraniotomi segera karena itu amat membahayakan karena adanya hipoksia yang prolong bisa menyebabkan TTIK sehingga otaknya itu jadi edema cerebri yang masif sekali sehingga bisa menyulitkan waktu operasi. Next. Next. Nah, jadi kalau misalnya ini yang non traumatik itu bermacam-macam dari mulai infeksi, masalah vaskuler, masalah non traumatik hematoma intrakranial,
masalah neoplastik SOL. Rasanya kemarin kita udah belajar, udah kuliah SOL ya kan, ASEAN? Oke. Kemudian adanya suatu hydrocephalus atau penyebabnya, misalnya adanya suatu meningitis, encephalitis atau ventriculitis. Kemudian kasus di spinal dari mulai kongenital, misalnya adanya suatu meningokel, ini bawaan lahir atau meningomyelkel, kemudian infeksi spinal epidural abscess atau emphysema ataupun myelopati cervical ataupun di tempat lain ataupun suatu cauda aquina syndrome atau kejadian spina bifida. Kemudian yang vaskular ya ada satu epidural hematom, perdarahan, jadi adanya suatu aneurisma yang pecah di spinal. Kemudian adanya suatu medical bleeding bisa juga terjadi. Neoplastik di spine juga ada, bisa extradura, intradura, bisa yang ganas, bisa yang gina, bisa suatu astrostoma, bisa suatu meningioma. Kemudian yang intradura extramedulari misalnya meningioma. Next. Jadi jenis-jenis kegawat daruratan neurologi misalnya yang paling mengancam nyawa itu TTIK, tekanan tinggi intrakranial yang meningkat. Misalnya stroke, neoplasma, abses trauma. Sedangkan kejang itu juga suatu kegawat daruratan, misalnya ada yang suatu epilepsi atau stroke yang menyebabkan iritasi daripada korteks. Kemudian ada yang suatu infeksi. Kemudian ada yang suatu penurunan kesadaran disebabkan karena stroke atau SOL atau infeksi, trauma, dan epilepsi. Kelumpuhan itu bisa bermacam-macam dari mulai stroke, trauma, infeksi, dan Guillain-Barré syndrome. Next. Jadi tanda-tanda TTIK dari sakit kepala, muntah, perubahan tingkat kesadaran. Nah ini tergantung dari area Brodmann map-nya, ya. Apakah sakit kepalanya itu juga bisa juga karena suatu TTIK ataukah itu memang sakit kepala yang menetap karena tekanan daripada suatu massa. Itu yang biasanya dia kronis. Tapi kalau misalnya akut tiba-tiba itu menyebabkan perubahan TTIK itu menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, muntah yang karena TTIK itu tidak ada mual dan projektil menyemprot. Ya, next. Nah, kalau kita lihat dari priority-nya, emergency berdasar ini ada yang immediately life saving, ada yang life saving saja, berarti immediately kurang dari 15 menit harus segera karena itu sangat berat. Jadi yang paling sering ini adalah karena adanya herniasi, impending herniasi. Misalnya adanya suatu EDH, karena EDH begitu dievakuasi itu langsung bisa pasiennya bisa selamat dengan serta-merta. Jadi sering sekali seorang bedah saraf yang memang standby di IGD begitu lihat suatu klasik epidural hematom dengan adanya anisokor, kemudian penurunan kesadaran, tiba-tiba apne, itu di IGD itu kita melakukan bore full. Jadi kita bore kepalanya di bukan di OKA, kita di IGD untuk kita evakuasi di daerah temporal, yang di daerah temporal itu bisa menekan ke batang otak. Jadi begitu di bore itu misalnya kan pasien apne GCS 3 langsung. Udah belajar GCS kan kalian? Dek? Hah? ASEAN udah belajar GCS? Itu aja. Itu aja. Hah? Belum. Udah belajar? Kalian belum kan udah belajar apa? Sesuai
Oh, sudah dok, sudah. Hasian. Fahrudin buka kamera. Anjali. Fahrudin. Yosi. Salahuddin. Buka kamera semua kalian. Oke. Nah, jadi ada yang immediately, ada yang langsung di bawah 15 menit, itu biasanya kita kerjakan di IGD. Nah, begitu nanti GCS 3-nya itu ternyata naik, pasien mulai tidak apne dan sudah mulai bisa nafas mulai spontan dan ada pergerakan, naik GCS-nya mungkin biasanya tuh naiknya nggak banyak 5, kemudian kita langsung dorong itu. Pasien itu betul-betul scary condition ya, karena dengan kita insisi kecil kemudian borehole perdarahan banyak, itu kita larikan langsung ke kamar operasi ya kan, itu dalam keadaan berdarah-darah gitu. Biasanya kita tutup itu biar nggak jadi tontonan publik ya, dan itu satu tuh langsung minta inform konsennya. Nah, itu memang harus dilakukan di bawah 15 menit. Nah, kok yang ref threatening itu harus masuk kamar operasi kurang dari 1 jam. Karena nanti efek daripada hasil daripada operasinya itu sangat bermakna. Contohnya misalnya subdural. Subdural itu kalau kita lakukan operasi di atas 4 jam dengan di bawah 4 jam, itu signifikan perbedaan daripada prognostik pasiennya. Nah, kalau di atas 4 jam walaupun pasiennya itu survive, nanti hasilnya karena penekanan terlalu lama sehingga terjadi edema yang terlalu lama sehingga terjadi outcome yang jelek, jadi pasiennya vegetative state. Itu juga terjadi pada ICH, pada misalnya penetrating ya, luka tembak, luka tusuk gitu kan. Kemudian atau yang politrauma yang tidak stabil neurologiknya, ataupun untuk kita lakukan segera, karena kalau tidak stabil secara neurologik berarti TTIK sudah terjadi. Nah, kemudian kalau yang organ threatening itu di atas 4 jam. Misalnya kalau dilakukan lebih dari 4 jam, spinal cord kompresi itu bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Sementara kalau kurang dari 4 jam, kita masih bisa menyelamatkan untuk supaya pasiennya tidak terjadi kelumpuhan permanen gitu. Nah, kemudian misalnya lagi adanya suatu tumor yang berdarah atau tumor yang terjadi penekanan arus balik vena sehingga terjadi edema yang sangat berat sehingga harus dilakukan dekompresi, yaitu mengurangi tekanan di dalam otak. Kemudian bisa juga karena adanya suatu shunt, yang misalnya dia sudah lakukan pipisan tapi pipisannya itu macet sehingga pasiennya itu mengalami penurunan kesadaran, ataupun politrauma patient yang lain yang tidak stabil neurologiknya, yaitu TTIK. Kemudian kalau misalnya yang non kritikal, yang emergency itu time limitnya di bawah 8 jam, misalnya abses, adanya apopleksi pituitari, adanya rupture meningomyelocele. Jadi kalau misalnya rupture meningomyelocele itu harus di bawah 24 jam baru bisa dilakukan penutupan. Kalau enggak harus dirawat terbuka yang resiko tinggi untuk terjadi ventriculitis. Kemudian yang tidak kritikal, yang tidak emergency dan hanya urgent itu di bawah 24 jam, misalnya adanya hidrosepalus, kemudian kronik subarachnoid hematoma, kemudian adanya aneurisma, AVM, politrauma patient yang stabil neurologiknya untuk dilakukan urgent. Nah, kalau yang semi urgent itu di bawah 72 jam. Misalnya HNP dengan impending cauda equina syndrome. Nanti kalau cauda equina syndrome itu akan terjadi gangguan miksi sama defekasi.
Nah, kalau laki-laki nanti morning glory-nya nanti tidak bisa berfungsi lagi. Apa artinya hidup kalau morning glory tidak bisa lakukan? Ngerti kan ya? Kalau morning glory kok saya bilang Hasian? Saya, Dok. Ngerti kan apa maksudnya morning glory? Bahasa halusnya. Ada kan cafe morning glory kan? Oh iya, ada tahu, Dok, tahu, tahu. Jadi arti morning glory itu tahu kamu? Enggak. Itu bahasa halusnya. Terpaksa saya kasih agak kasar sedikit, ngaceng. Pasien nanti nggak bisa ngaceng kalau laki-laki. Ya kan? Makanya kamu udah masuk ke cafe morning glory, kamu nggak ngerti arti morning glory. Nah, jadi juga ada yang semi urgent, itu di bawah 72 jam, dia itu misalnya kasus HNP yang impending caudate syndrome itu yang saya bilang sama posterior fossa SOL. Next. Nah, jadi kalau pasien dengan sakit leher itu kita lihat dulu apakah dia ada rangsangan meningealnya. Berarti dia ada suatu itis atau ada subarachnoid hemorrhage. Kemudian kita harus aware terhadap herniasi tonsilar yang menyebabkan TTIK. Kemudian kita harus pikirkan apakah ada suatu trauma di lehernya yang menyebabkan dia sakit leher. Next. Atau trauma cedera kepala ringan tapi ternyata lehernya terjadi akselerasi deselerasi yang begitu hebatnya sehingga terjadi cedera leher yang di dalam, di luar sih aman tapi di dalam terjadi hiper ekstensi sama hiperfleksi ya, karena kan misalnya kan kalau terjadi rem yang mendadak itu kalau pakai seat belt itu kan akan terjadi hiperfleksi dan hiperekstensi, bisa bayangkan kan? Nah kalau misalnya nggak pakai seat belt, pasiennya yang si korbannya yang bisa keluar dari mobil kan, atau terbang dari sepeda motornya, ya kan seperti itu kalau dia terlalu kencang ininya hantamannya. Kemudian jadi penyebab daripada penurunan kesadaran tiba-tiba itu kita harus DD juga. Apakah ini murni neurological problem atau toxic metabolik atau karena struktural yang lain di luar daripada neurological, misalnya imbalance elektrolit, kemudian adanya masalah endokrin, adanya masalah gula yang turun, gula yang terlalu tinggi, ya kan, gitu kan. Kemudian adanya suatu keracunan, ya kan, misalnya overdose, kemudian adanya suatu organ failure, adanya suatu masalah di ginjal yang menyebabkan uremia, kemudian adanya suatu gangguan di liver sehingga jadi failure dan menyebabkan koma, hepatika kan. Kemudian adanya suatu epilepsi yang terus-menerus sehingga terjadi penurunan kesadaran. Jadi harus dibedakan apakah ini ekstrakranial atau yang intrakranial. Next. Nah, jadi kalau kita lihat spinal cord compression itu macam-macam, dari degeneratif, kemudian trauma, adanya infeksi, ada vaskular sama neoplastik. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini adalah suatu trauma yang sehingga spinal cord-nya itu terputus. Yang lihat gambar tengah ini ya, terputus dia kan karena suatu trauma bisa, apakah ini suatu metastasi tumor, misalnya pasien tumor di CA mama, kemudian metastatiknya ke spine sehingga terjadi pengeroposan tulang, kemudian menyebabkan tulang itu menusuk ke area spinal cord-nya, itu bisa terjadi. Sehingga terjadi kompresi, awalnya kompresi ataupun bisa jadi akhirnya terputus.
Nah, ini bisa traumatik atau non-traumatik. Next. Nah, jadi yang paling penting adalah lihat GCS-nya. Karena kita pegangannya GCS ya. Kemudian kalau pasiennya itu obey comment, bisa kita ajak kooperatif, itu bisa kita periksa Cranial examination, motorik dan sensorik examination, refleks, cerebral simptomnya. Jadi kita lihat juga secara psikologinya. Tapi hal itu bisa kita lakukan bila pasien GCS-nya 15. Tapi kalau tidak bisa GCS 15, kita periksa cuman mini neurologi. Apa itu mini neurologi? Yaitu adalah GCS, adakah suatu lateralisasi? Apa itu lateralisasi? Adakah suatu anisokor dari mata-matanya? Adakah hemiparese atau hemiplegi pada pasiennya. Jadi cuman itu yang bisa dinilai kalau pasien tidak bisa diajak kooperatif. Kalau bisa diajak kooperatif bisa kita lakukan. Next. Jadi kalau kita lihat dari koma ini kita harus lihat dulu yang tadi saya bilang bermacam-macam. Apakah ini murni dari kepala atau bukan ya? Next. Tipsnya ini. Kemudian lihat temperaturnya, apakah dia nanti karena hipotermi atau hipertermi, ya, infeksi, endokrin. Next. Jadi stroke juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau SOL ya. Next. Jadi kita lihat lagi dari koma skill-nya. Jadi harus dipikirkan dan harus di anamnese. Dengan anamnese 80-90% bisa dapat. Kemudian bisa dicium apakah pernapasannya ada intoksikasi. Dilihat respirasi rate-nya sama pattern-nya, apakah suatu channel stroke ataukah pattern yang lain. Kemudian dilihat abnormalnya, apakah dia dekortikasi, deselebrasi, ataukah dia ada cyanosis, adakah suatu tanda-tanda dari trauma. Jadi harus dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus di explore betul-betul. Jadi A, B, C, D itu udah belajar kan Hasian? Saya dok. A, B, C, airway, breathing, circulation. D-nya itu neurologic nanti di situ. Udah kan? Sudah dok. Di emergency. Oke ya. Jadi nggak usah saya inikan lagi. Jadi dilihat GCS. Sekali lagi saya tekankan GCS yang paling penting. Jika di bawah 8 GCS-nya harus dipakaikan intubasi untuk airway breathing circulation control-nya. Next. Karena kalau GCS 8 itu tidak akan bisa nafas spontan dan lidahnya jatuh ke belakang sehingga menyebabkan dia hipoksi yang lama, jadi nanti prolong hipoksi bisa menyebabkan iskemik yang berkelamaan bisa menjadikan infak. Next. Nah, jadi kita bisa lihat dari areanya, dari mulai anterior cerebral artery, dari atau medium medialnya ataupun yang posterior. Jadi obstruksi ataupun perdarahan itu akan dibagi area mana yang terkena. Kalau obstruksi akan terjadi stroke infark, atau kalau misalnya pecah menyebabkan stroke hemorrhage yang spontan ya. Next. Jadi dilihat dari kalau misalnya dia kenanya di anterior, berarti dia pasiennya bisa masih sadar, tapi pasiennya itu tiba-tiba bisa talk and die. Misalnya masih sadar-sadar tiba-tiba gitu terjadi herniasi,
secepat kilat akan terjadi penekanan ke batang otak dan secepat dalam hitungan 5 detik dia bisa meninggal. Tapi kalau di daerah medial dia kasih sign dengan kelumpuhan, apasia, sehingga si dokter yang GP-nya itu lebih aware. Nah, kalau yang di posterior itu akan terjadi gangguan cerebral dan gangguan daripada tekanan ke batang otak lebih cepat. Next. Kemudian kalau kita bicara stroke, sebelum terjadi stroke ada TIA. Nah, TIA ini memang harus segera kita atasin ya, tapi tindakannya nanti akan dilakukan RTPA kan. Next. Nah, kalau misalnya hemorrhage, kita perhatikan hemorrhage-nya di mana? Apakah intracerebral? Kalau intracerebral berarti evacuate. Kalau memang cc-nya di atas 25 cc. Kalau subarachnoid hemorrhage, yang kita harus perhatikan di area subarachnoid itu ada tempat letaknya pembuluh darah. Kalau ada subarachnoid hemorrhage berarti ada kemungkinan aneurisma rupture terjadi di situ sehingga terjadi subarachnoid hemorrhage. Kalau subarachnoid hemorrhage ini terjadi berkelamaan dalam 3 hari ke depannya akan bisa menyebabkan hydrocephalus. Nah, hydrocephalus itu memerlukan tindakan yang emergency untuk merilis daripada TTIK. Jadi kalau memang bisa nampak subarachnoid hemorrhage itu harus kita lakukan pendiagnosakan di mana lokasi aneurismanya yang rupture itu. Ini kalau di gambar ini kan nampak aneurisma rupture, pecah, kemudian kita lakukan clipping aneurisma. Aneurisma itu di otak ya kan, ada aneurisma di pembuluh darah lain sih ada. Nah, jadi ini adalah suatu emergency operasi. Jadi harus kita lihat CT scan cuma 92% aja sensitif untuk itu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan angiografi. Jadi kalau ada SHH itu harus kita lakukan pencegahan vasospasm daripada pembuluh darah dengan pemberian nimodipin. Next. Hemorrhagic stroke-nya itu yang tadi seperti saya bilang intracerebral karena hipertensi kah atau suatu traumatik. Kemudian kita lihat lagi adanya suatu rupture dari pembuluh darah tadi seperti aneurisma atau yang dari pembuluh darah kecil di area putamen kah, area cerebral, talamus ataupun pontin ya. Jadi kalau di daerah pontin tuh ada 3 pinpoint pontin pupil nanti namanya. Jadi kalau kita center itu pupilnya itu mengecil. Jadi dia seperti pinpoint saja. Next. Nah, kalau kita bicara head injury ada close, ada open. Nah, kalau yang close tuh yang bagaimana? Yang close itu yang misalnya dia itu dulu dibilang concussion ya. Sebenarnya definisi concussion sekarang sudah tidak terlalu dipakai. Ya. Nah, yang sering ini yang kita sekarang ini kita bilang itu nanti kan banyak dengar concussion gitu kan, itu tidak ini ya, tidak update lagi, udah mulai ditinggalkan, makanya tetap saya kasihkan supaya bisa di reminding. Kemudian kalau berdasarkan lokasi adanya kup atau kontrakup. Kup itu apa? Kup itu misalnya kebentur sebelah kanan, lokasinya kupnya itu adalah sebelah kanan, di mana tepat lokasi terjadinya trauma itu. Kalau kontrakup itu adalah di seberangnya daripada kup itu. Nah, kemudian ini yang lokal. Kemudian ada yang diffuse. Diffuse itu bisa terjadi di aksonnya. Nah, kalau diffuse axonal injury ini dengan pemeriksaan CT scan itu tidak bisa kita tegakkan suatu diffuse axonal injury karena itu biasanya postmortem bisa dilakukan karena akson kan ini kan melibatkan akson, jadi postmortem otaknya harus dicek betul-betul apakah aksonnya yang injury. Jadi kita bisa bilang cuman pakai sistem Marshall yang diffuse injury saja, grading 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat diffuse axonal injury ini
Jadi kalau kalian pernah lihat itu pasiennya aman, mukanya bersih, nggak ada perdarahan, nggak ada apa-apa, tapi dia koma lama karena kecelakaan. Ternyata dia terjadi suatu injury, head injury-nya tuh di aksonnya, sehingga dia bisa prolong koma, bisa 3 bulan, bisa setahun gitu. Nah itu healingnya itu juga sesuai dengan keparahan daripada sakitnya, keparahan dari beratnya daripada kerusakan dari saraf itu. Makin saraf itu rusaknya berat, makin lamalah penyembuhannya. Next. Nah, kalau kita bicara hemorrhage tadi, kita balik lagi, intracerebral hematom itu kalau gede, kalau dia kecil, dia seperti bintik-bintik saja, itu masih kita katakan kontusio. Nah, jadi itu harus dilihat. Paling sering itu daerah frontal sama temporal. Kenapa? Karena area frontal itu sering kalau bahasa Medannya laga kambing kan, gitu kan, head collision kalau bahasa Inggrisnya, head on collision. Kan nanti kalau kita baca-baca koran bahasa Inggris tuh ada nanti head on collision, ya kan, side on collision. Jadi kalau head on collision tuh lada kambing lah depan kan. Nah itu kita lihat itu dengan CT scan dan kita lihat kontusinya ini tidak mungkin evakuasi hematom yang kecil-kecil, tapi bagaimana mempertahankan jangan sampai kontusinya itu menjadi intracerebral makin besar, karena kalau makin besar itu harus immediately evakuasi. Jadi harus dilihat GCS-nya kontrol berulang kali untuk melihat apakah ada penurunan, apakah penurunannya itu disebabkan karena berkembangnya suatu kontusi itu menjadi suatu hematom, ataukah ini suatu kontusi yang dia menyebabkan edema yang sangat berat. Jadi Dok, itu ya. Ada kelas lain jam 2 dok, bagaimana? Oh iya ya, ini udah jam 2 ya. Iya dok. Oke, sebentar, ini kan masih 1 menit sedikit lagi kok. Next. Jadi subdural juga seperti itu, ada risk factor-nya alkohol, antikoagulan sama ketuaan. Next. Dia gambarnya tuh kayak bulan sabit. Next. Epidural dia bentuknya biconvex ya. Ada gambarnya sini ya. Dia bulat gitu. Next. Seperti cembung, kaca cembung. Next. Jadi manajemennya tetap kita ABC, kemudian head up, kemudian kita lakukan scanning serial, dan kita evaluasi neurological conditionnya. Kemudian diulang untuk diobservasi ketat. Next. Herniasi tadi sudah kita bicarakan, harus dipikirkan CPP, herniasi macam-macam, ada yang ungkal. Next. Ada yang kita pikirkan lagi kalau ada infeksi, ya tadi kita udah bicara tentang meningitis. Next. Kemudian next. Encephalitis. Next. Sudah saya bicarakan adanya suatu headache severe dan vertigo yang severe. Yang harus dibedakan vertigonya apa dari sentral atau daripada masalah gangguan di telinga. Next. Migrain macam-macam, yang kita suatu emergency adalah yang migrain yang berat, headache yang berat ya. Next. Udah. Next. Nah, yang periferal itu bermacam-macam ya. Next. Biasanya itu karena infeksi. Next. Stroke udah kita bicarakan. Next. 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 Tetap. Jadi semua emergency ini adalah penata laksanakan TTIK. Head up-nya harus diusahakan, naikkan kepala, kemudian tekanan darahnya harus optimal, jangan tinggi kali, jangan rendah kali. Kemudian atasi kejang kalau ada, ansietasnya, nyerinya,
suhunya, kemudian koreksi kelainan metabolik dan elektrolit dan ekstrakrannya lainnya. Dan hati-hati pasien harus dipakaikan oksigen karena akan menyebabkan hipoksia. Next. Nah, next lagi. Next. Jadi udah tahu bahwa dia itu adalah sangat banyak yang menyebabkan suatu emergency case, ya kan? Jadi kalau kita dapat anamnesis yang bagus, examination yang bagus, fokus repeat neurological examination dengan CT scan itu akan membuat outcome-nya juga bagus. Urgent ke konsul ke bedah saraf makin cepat makin bagus, prognosanya juga makin bagus. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.